Pertanyaan sederhana. Apakah Fahmi mau mengundurkan diri karena namanya terserat kasus Sambo jika tidak disuruh mundur oleh anggota penasihat Kapolri yang lain? Apakah pantas seorang anggota tim penasihat Kapolri malah mendukung cuitan partai oposisi PKS? Selain Fahmi, Refli Harun juga ternyata salah satu anggota tim penasihat Kapolri yang diangkat sejak awal tahun 2020 lalu. Halo semuanya, senang rasanya bisa berjumpa lagi. Kali ini penulis akan membahas sebuah tulisan yang berjudul Fahmi mundur terseret kasus Sambo, Refli bebas kasus NU. Kenapa? Ada yang tahu siapa saja yang pernah menjadi tim penasihat Kapolri? Pada awal tahun 2020 lalu, Kapolri saat itu, Idham Aziz mengangkat 17 orang menjadi tim penasihat Kapolri. Salah satunya adalah Fahmi Alamsyah, yang beberapa hari lalu mundur karena namanya terseret dalam kasus pembunuhan Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Hairul Huda, penasihat ahli Kapolri bidang hukum, mengungkapkan dia dan rekan-rekan memang mendesak Fahmi untuk mengundurkan diri karena Fahmi adalah sosok yang menyusun draft keterangan pers awal kasus kematian Brigadir Joshua. Hairul menyebut selama ini Fahmi dilibatkan dalam diskusi para penasihat ahli, namun tak menceritakan apa yang dia ketahui soal kasus Brigadir Joshua. Kami jajaran penasihat ahli Kapolri selama ini berdiskusi rapat membahas sejumlah hal yang harus disarankan kepada Kapolri. Dia, Fahmi Alamsyah, sama sekali tidak memberitahukan tentang apa yang dia tahu. Di situ kami kompak seluruh penasihat ahli yang lain meminta dia mengundurkan diri, tegas Hairul Huda. Dan dari media nasional ini, kita ketahui jika Fahmi aktif di Twitter pribadinya bernama Fahmi Sonic. Pada tanggal 7 Juli 2022 lalu, Fahmi ini membuat cuitan yang mendukung partai oposisi PKS yang menggugat PT 20% ke Mahkamah Konstitusi. MK saja heran, PKS yang pernah ikut membuat undang-undang pemilu saat itu, tapi sekarang malah menggugatnya. Dan cuitan ini didukung oleh Fahmi yang masih menjabat sebagai salah satu penasihat Kapolri. Pertanyaan sederhana, apakah Fahmi mau mengundurkan diri karena namanya terserat kasus Sambo jika tidak disuruh mundur oleh anggota penasihat Kapolri yang lain? Apakah pantas seorang anggota tim penasihat Kapolri malah mendukung cuitan partai oposisi PKS? Selain Fahmi, Refli Harun juga ternyata salah satu anggota tim penasihat Kapolri yang diangkat sejak awal tahun 2020 lalu. Ada yang ingat kasus ujaran kebencian Sugikno alias Gus Nur kepada NU tahun 2020 lalu? Saat itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Polisi Awi Setiono mengemukakan, Refli Harun akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan mendalami alasan pakar hukum tata negara ini membuat konten ujaran kebencian bersama Gus Nur. Jadi penyidik akan terus mengembangkan ini dan semua pihak akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Baik pembuat konten, pemilik channel itu, Refli Harun dan pihak-pihak terkait lain dalam proses pembuatan konten itu, tutur Awi. Dan pihak Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakpesdam, PBNU juga memandang Bareskrim Polri perlu menangkap Refli Harun juga sebagai pihak yang membuat konten. Lakpesdam PBNU berpandangan bahwa seyogianya penegakan hukum tidak hanya dialamatkan kepada Suginur, tetapi juga pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten ujaran kebencian melalui kanal YouTube dimaksud. Kata Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad. Tapi, faktanya apa? Hanya Gus Nur yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dalam kasus tersebut. Apakah Refli Harun bebas dari proses hukum karena dia menjabat sebagai salah satu tim penasihat Kapolri saat itu? Dan beberapa hari yang lalu, Refli Harun ikutan pansos dalam kasus Sambo. Dia mengatakan siapapun yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Brigadir Joshua harus dipidanakan. Bukankah Fahmi Alamsyah dan Refli Harun diangkat jadi tim penasihat Kapolri secara bersamaan? Jika Refli Harun meminta siapapun yang terlibat pembunuhan Brigadir Joshua untuk diproses secara hukum, tapi dia sendiri bebas dari proses hukum dalam kasus Gus Nur yang menghina NU,
Sekarang, coba perhatikan judul berita media nasional ini. Dalam berita tersebut, Refli Harun menyinggung 3 jenderal yang diduga ikut merusak tempat kejadian perkara, TKP, dan menghilangkan barang bukti terkait pembunuhan Brigadir Joshua, dan menegaskan bahwa hal itu termasuk tindak pidana, serta harus dipecat dan diproses hukum. Kita jadi bertanya lagi, jika Fahmi Alamsyah sudah disuruh mundur oleh Hairul Huda dan anggota tim penasihat Kapolri lainnya, apakah Refli Harun yang diangkat sebagai tim penasihat Kapolri bersama Fahmi Alamsyah dan Hairul Huda masih menjabat sebagai tim penasihat Kapolri saat ini? Jika iya, sungguh sangat memalukan. Karena orang yang nyinyir pemerintahan Indonesia yang sah malah digaji dan diberikan fasilitas oleh institusi. Lagian, ngapain juga Refli Harun ini diangkat sebagai salah satu tim penasihat Kapolri saat itu? Apakah Kapolri saat itu tidak mengetahui bahwa Refli Harun ini pernah dicopot jabatannya di masa pemerintahan Presiden Jokowi? Refli pernah dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Jasa Marga melalui rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB Jasa Marga di Hotel Bidakara, Jakarta pada Rabu, 5 September 2018. Dianeh juga, seorang pejabat di masa Presiden Jokowi malah dijadikan salah satu tim penasihat Kapolri tahun 2020 lalu. Banyak yang tidak tahu jika Refli Harun ini ternyata pernah dicopot lagi jabatannya untuk kedua kalinya. Yang diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I oleh Rini Soemarno yang merupakan Menteri BUMN saat itu. Lalu dicopot oleh Menteri BUMN saat ini yaitu Erick Thohir. Jadi, apakah sebuah kebetulan jika Refli Harun sekarang nyinyir pemerintahan Presiden Jokowi karena dia sakit hati 2 kali dicopot jabatannya? Bisa dibayangkan berapa besar pendapatan yang hilang setelah Refli Harun tidak memiliki jabatan penting lagi di 2 BUMN. Selama ini, kita hanya mendapatkan informasi bahwa Kapolri mengangkat 17 orang termasuk Fahmi Alamsyah, Hairul Huda, Refli Harun dan lain-lain sejak tahun 2020. Lalu kita tidak pernah mendengar jika ke-17 orang tersebut sudah mundur atau masih jadi tim penasihat Kapolri saat ini. Yang pasti, Hairul Huda yang diangkat bersamaan dengan Refli Harun sebagai tim penasihat Kapolri sejak tahun 2020 lalu masih menjabat saat ini. Meskipun Kapolri sudah berubah, Fahmi Alamsyah juga masih akan menjabat sebagai salah satu tim penasihat Kapolri sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 jika dia gak terseret kasus Sambo saat ini. Akhir kata, sudah seharusnya polisi membongkar kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Sambo secara jujur dan terbuka seperti perintah Presiden Jokowi. Proses hukum siapapun yang terlibat di dalam kasus ini tanpa pandang bulu. Sudah saatnya polisi membersihkan institusinya dari orang-orang yang pro-oposisi biar satu suara dengan Presiden. Agar lebih mudah menciptakan situasi kondusif, jangan sampai rakyat Indonesia khususnya warga NU merasa kecewa jika Refli Harun tidak diproses hukum bersamaan dengan Gus Nur. Karena Refli menjabat sebagai salah satu anggota tim penasihat Kapolri saat itu. Bagaimana menurut Anda? Wassalam, Nafis Wad.